Siapa di sini yang masih belum tahu apa itu AI? Zaman sekarang masih belum tahu AI. Guys, yuk sadar-sadar guys. Beberapa pekerjaan mungkin bakalan tergantikan dengan AI. Mungkin ya, Mimin juga nggak tahu. Emang Mimin apaan? Peramal. Jadi ya yang belum tahu AI, yuk simak di sini. Mimin bakalan jelasin dan beberkan fundamental dari AI. Halo semuanya, selamat datang di Eduodia Channel. Yang belum tahu AI, jangan lupa subscribe. Yuk, langsung kita ke pembahasannya. Cus. Pada tahun 1945, ya di sana lagi gencar-gencarnya Perang Dunia Kedua. Seorang ilmuwan dan insinyur Amerika yang berperan penting dalam pengembangan teknologi selama Perang Dunia Kedua, dia berpikir keras untuk membuat sebuah inovasi canggih. Lalu dia membuat sebuah esai atau artikel lah, kalau di zaman sekarang kurang lebihnya kayak gitu. Karya yang pertamanya yaitu As We May Think. Ya, jadi esainya itu mengandung konsep yang disebut mimics. Ya, jadi mimics itu adalah sebuah perangkat teoritis yang memungkinkan manusia itu bisa ngatur, mengakses, dan mengotak-atik informasi guys. Kalau dilihat bentuknya ya itu kayak meja biasa guys, tapi ya ada sebuah alat kayak figura foto gitu guys di sananya. Ya, fungsinya buat nampilin informasi guys. Apakah itu gambar, teks, dan lain sebagainya, tapi ingat ya, itu masih zaman Perang Dunia Kedua guys. Oke, kita maju ke tahun 1950. Alan Turing adalah seorang ilmuwan matematika dan logikawan dari Inggris yang dianggap sebagai salah satu bapak pendiri ilmu komputer. Beliau mencetuskan sebuah makalah yang memperkenalkan pertanyaan "Can machines think?" Ya, kalau pada saat itu pertanyaan tersebut sangat-sangat ya bisa dibilang mind-blowing lah ya. Jadi dia itu mengusulkan bahwa kalau mesin bisa ngelakuin percakapan yang tidak bisa dibedakan dari percakapan manusia, maka mesin harusnya bisa berpikir gitu, kurang lebih katanya gitu guys. Nah, pada saat itu muncullah teori-teori bahwa mesin harusnya bisa lebih dari ini gitu. Dan seiring dengan perkembangannya waktu dan zaman, di tahun 1956 konsep yang sudah dikembangkan dan lahirlah sebuah nama Artificial Intelligence. Ya guys, nama itu udah diciptain dan diresmiin pada tahun 1956-an. Tetapi ya konsepnya belum seperti saat ini guys. John McCarthy adalah seorang ilmuwan komputer Amerika yang sekaligus disebut sebagai bapak kecerdasan buatan. Beliau dan beberapa kerabatnya yang ada dalam konferensi Dartmouth, yaitu Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon menetapkan dalam konferensi tersebut adalah sebagai hari kelahiran resmi bidang AI. Ingat ya guys, bidang. Jadi di dalam konferensi itu menetapkan tujuan buat ngeksplorasi cara-cara ngebuat mesin yang bisa mensimulasikan setiap aspek pembelajaran atau kecerdasan manusia. Nah, semenjak itu kecerdasan buatan mulai dikenal luas. Ya, jadi kesimpulannya AI itu udah lama guys. Kalian kemana aja? Konsep dasar komputer buat kalian yang belum tahu adalah input, proses, dan juga output. Nah, tapi di tahun 1980 ada sebuah skenario yang diciptakan oleh John Searle. Nah, si John ini adalah seorang filsuf Amerika yang dikenal dengan kontribusinya dalam filsafat pikiran dan bahasa. Oke, kita masuk ke skenarionya. Kayak gimana sih skenarionya? Jadi skenarionya itu adalah, bayangkan ada seorang di dalam ruangan yang dia itu nggak bisa berbahasa Cina. Nah, orang ini diberikan sebuah buku atau instruksi gitulah. Jadi dia itu diam di sebuah ruangan dengan memegang sebuah instruksi gitu ceritanya. Nah, skenario selanjutnya orang tersebut menerima sebuah pesan yang dimana pesan itu ditulis dalam bahasa Cina. Nah, mau gak mau dong dia itu harus membalasnya dengan bahasa Cina lagi kan. Nah, berhubung dia itu nggak bisa bahasa Cina dan dia pun hanya berpatok kepada buku instruksi itu gitu, maka dia harusnya bisa membalas pesan itu dengan jawaban yang benar dan tepat tanpa harus mengerti bahasa Cina terlebih dahulu, yang cuman berbekal aturan dan instruksi mekanis dari buku yang dia pegang gitu. Gimana skenarionya? Kalau masih belum paham, kalian bisa ulang lagi lah skenarionya. Nah, sebetulnya argumen ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah komputer bisa memproses sebuah data dan memberikan jawaban, bahkan yang tepat dan akurat sekalipun, tetapi komputer itu tidak benar-benar memahami dan memiliki kesadaran atas informasi tersebut, gitu guys. Jadi ya, skenario itu menunjukkan sebuah konsep ya guys ya. Tetapi meskipun begitu, banyak para ahli dari berbagai bidang yang tidak setuju dengan argumen Searle.
termasuk pendekatan komputasional dan teori kesadaran yang lebih kompleks. Meskipun argumen ini mempengaruhi perspektif publik tentang AI, kemajuan dan perkembangan AI terus berlanjut hingga sekarang, tetapi dengan memperhatikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi resiko dan batasannya. Ya, jadi sebetulnya di zaman itu pun orang-orang tuh udah mikir gitu, gimana gitu ke depannya kalau emang mesin ini benar-benar ada gitu. Setelah pembahasan tadi, ya harusnya kalian udah pada tahu lah konsep dasarnya AI pada zaman masih perkembangannya itu gimana gitu. Bahkan perumpamaannya juga masih terbilang simple. Tapi ya itu tuh karya yang sangat-sangat masterpiece lah pada zamannya. Nah, setelah zaman makin berkembang dan memasuki zaman teknologi modern, perkembangan AI pun sudah semakin pesat yang dimana AI udah masuk ke tahap implementasi guys. Tapi tahukah kalian AI mempunyai pendekatan-pendekatan utama gitu? Ya bisa dibilang sistem AI itu kayak gimana gitu. Yang pertama, AI itu memakai sistem pakar atau expert system. Ya bisa dibilang seperti itu. Expert system menggunakan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan dan fakta yang telah ditentukan oleh ahli manusia. Seperti contohnya XCON untuk konfigurasi perangkat keras dan MYCIN untuk diagnosis medis. Ya kelebihannya AI ini dapat memberikan penjelasan terperinci tentang keputusan yang diambil. Yang kedua itu adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Ya, AI ini menggunakan algoritma belajar dari data untuk menemukan pola dan membuat prediksi atau keputusan tanpa aturan yang diprogramkan secara eksplisit. Seperti contohnya klasifikasi email spam, pengenalan wajah, rekomendasi produk, mungkin fingerprint, yang semacam kayak gitulah. Ya kelebihannya AI ini dapat menangani data dalam jumlah besar dan juga kompleks. Dapat diperbarui juga dengan data-data yang baru dan sangat fleksibel juga guys. Yang ketiga ada logika fuzzy. Gak tahu fuzzy atau fuzzy ya dibacanya. Ya intinya itulah. Ya AI ini menggunakan logika yang meniru cara manusia membuat keputusan dengan ketidakpastian dan nilai yang kabur gitu, fuzzy. Seperti salah satu contoh sistem kontrol suhu dalam perangkat elektronik. Ya kelebihannya AI ini baik buat nanganin ketidakpastian dan data yang tidak presisi gitu kan. Yang keempat ada jaringan syaraf tiruan atau artificial neural networks. Jadi AI ini bisa niru struktur dan fungsi otak manusia dengan menggunakan neuron buatan yang terhubung dalam jaringan. Seperti contohnya pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan kendaraan otonom. Kelebihannya AI ini sangat efektif buat tugas-tugas yang ngelibatin pengenalan pola dan pemrosesan data tidak terstruktur. Yang kelima ada pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing, bisa disebut juga NLP. Ya AI ini menggunakan bahasa teknik untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia, seperti contohnya asisten virtual kayak Siri, Alexa, penerjemahan bahasa otomatis dan lain sebagainya. Kelebihannya mampu berinteraksi dengan pengguna dalam bahasa alami manusia. Seperti yang kita omongin kayak gini nih. Hebat banget kan ya? Tapi ya sebetulnya masih banyak lagi lah pendekatan-pendekatan dan juga metode-metode yang dipakai buat bikin AI gitu. Tapi ya itu juga ngikutin dengan perkembangan zaman guys. Artificial Intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan mesin atau program yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan buat belajar, memahami, beradaptasi, dan membuat keputusan. Ada kurang lebih 5 konsep dan pendekatan utama pada AI, yaitu yang 5 tadi yang dibahas sama Mimin. Dikenal dari sejarahnya, AI sudah diciptakan konsep awalnya mulai daripada saat Perang Dunia Kedua. Artificial Intelligence telah berkembang dari konsep teoritis menjadi teknologi yang diterapkan pada berbagai bidang kehidupan modern. Namun, kombinasi dari teknik-teknik yang tadi disebutkan dapat menciptakan sistem AI yang lebih canggih dan juga efektif. Ya, meskipun masih ada tantangan dan kontroversi juga lah dalam perkembangan AI. Ya, mudah-mudahan AI terus berlanjut dengan potensi besar buat masa depan manusia, yang pastinya bukan invasif ya guys ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin. Gimana, udah pada ngerti belum konsep-konsepnya AI? Kalau masih belum ngerti ya kalian tinggal cari-cari aja lah. Sekarang internet itu udah luas banget.
Sumber-sumber pengetahuan udah bisa kalian cari sekarang. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa disampaikan sama Mimin gitu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu AI. See you on next videos. Bye.